Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi melanjutkan materi yaitu fungsi kuadrat. Tetapi, nah, untuk materi kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan komponen fungsi kuadrat. Karena tadi menggambar fungsi kuadrat sudah saya jelaskan, ada dua cara dengan menggunakan tabel dan menggunakan komponen fungsi kuadrat. Kita lanjutkan lagi. Sekarang langsung masuk menuju ke menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Langkah-langkahnya saya jelaskan di sini. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel yang memuat nilai X. Dari nilai X nanti kita substitusikan ke dalam Y. Sehingga di sini nanti dari nilai X yang sudah kita pilih, kita substitusikan ke dalam nilai Y. Dari sini nanti kita masuk ke langkah yang kedua. Berarti menentukan nilai Y yang kita tadi dengan cara substitusikan X dalam fungsinya sehingga diperoleh Y ini. Dengan sudah mensubstitusikan X dan Y, maka nanti akan diperoleh titik, yaitu titik X, Fx atau bisa ditulis dengan X, Y. Nah, langsung nyambung ke langkah yang ketiga. Dari titik yang sudah kita peroleh tadi, dan ketika kita memasukkan beberapa nilai X, maka ada beberapa pasangan berurutan X, Y yang bisa kita masukkan atau kita buatkan atau kita tentukan titik di bidang koordinat. Langsung masuk ke langkah yang keempat, yaitu membuat grafik fungsi kuadratnya yang berupa kurva mulus yang dengan cara menyambungkan titik-titik yang sudah kita hitung tadi sehingga nanti akan terbentuk suatu kurva lengkung atau biasa disebut dengan parabola. Kemudian saya memberikan satu contoh soal ya. Itu di sini. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Dengan daerah asal bilangan nyata mulai dari min 5 sampai dengan 3. Nah, kita mengikuti langkah-langkah yang tadi. Langkah yang pertama adalah pilihlah X. Nah, karena di sini sudah ditentukan domainnya, yaitu domainnya adalah min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, maka kita memulai dari X sama dengan min 5. Maka dimasukkan di sini, pilihlah X mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai 3. Sesuai dengan yang diminta yang ada pada domain. Kemudian dari nilai X yang sudah kita peroleh, kita substitusikan ke dalam fungsi Fx-nya. Fungsi Fx-nya tadi adalah X kuadrat plus 2X min 8, maka kita substitusikan X, yaitu min 5, ke dalam X kuadrat, min 4 ke dalam X kuadrat, min 3 ke dalam X kuadrat, min 2 ke dalam X kuadrat. Nah, semuanya seperti itu. Hingga sampai yang 3 ke dalam X kuadrat, maka diperoleh 9. Atau kita bisa mengerjakannya satu-satu. Misalkan untuk X sama dengan min 5, maka min 5 substitusikan ke X kuadrat, diperoleh 25. Kemudian min 5 substitusikan ke 2 kali X, maka diperoleh min 10. Min 5 substitusikan ke dalam min 8. Kalau min 8 ini adalah suatu konstanta, maka semuanya nanti nilainya adalah tetap sama, yaitu semuanya min 8. Seperti itu. Nah, dari satu kolom ini saja, kita sudah bisa menentukan nilai Y-nya, Fx. Dari sini kita hitung bahwa Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 8, maka X kuadrat. Kalau kita X-nya sama dengan min 5, maka diperoleh bahwa X kuadrat sama dengan 25, 2X diperoleh min 10, dan min 8. Maka kita hitung semuanya ini.
Berarti 25 dikurangi 10 dikurangi 8. Diperoleh nilai 7. Dari sini diperoleh satu titik, yaitu min 5,7. Ini yang untuk X sama dengan min 5. Berikutnya untuk X sama dengan min 4, berarti seperti yang tadi, min 4 substitusikan ke X kuadrat diperoleh 16. Min 4 substitusikan ke 2X diperoleh min 8. Dan konstanta min 8. Dari sini maka bisa kita hitung, maka diperoleh nilai Fx atau Y untuk X sama dengan min 4 adalah 0. Maka diperoleh titik yaitu min 4,0. Nah, ini berlaku untuk semuanya hingga sampai ke titik atau ke X sama dengan 3. Karena tadi domainnya adalah mulai dari min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, untuk X sama dengan 3, diperoleh X kuadrat sama dengan 9. Untuk 2X, maka diperoleh nilai 6. Untuk min 8, karena dia konstanta, maka tetap konstanta min 8. Maka hasilnya setelah kita hitung semuanya ini 9 ditambah 6 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, dengan mensubstitusikan semuanya ini, maka diperoleh titik mulai dari min 5,7, min 4,0, min 3, min 5, min 2, min 8, min 1, min 9, 0, min 8, 1, min 5, 2,0, 3,7. Titik-titik semua inilah yang merupakan himpunan berpasangan dari X, Y atau X, Fx. Dari titik-titik ini, kemudian langkah berikutnya untuk kita lakukan adalah langkah ketiga, seperti yang sudah ada di uraian yang tadi, yaitu menentukan atau menggambar titik tersebut di diagram Kartesius. Mulai dari min 5,7, titiknya ada di sini. Titik min 4,0, titik min 3, min 5, min 2, min 8, min 1, min 9. Nah, titik-titik ini diperoleh dari yang sudah kita hitung dengan menggunakan tabel tadi. Dari titik-titik yang sudah kita tuliskan, kita buat atau kita hubungkan dari masing-masing ini, titik ini sehingga membentuk suatu kurva lengkung, kurva mulus yang disebut dengan parabola. Itulah tadi cara dengan menggunakan tabel untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Dari penggambaran grafik ini, ternyata yang bisa kita simpulkan apa? Bahwa dari grafik ini kita bisa melihat bahwa komponen-komponen dari fungsi kuadrat, ingat komponen fungsi kuadrat, ada sumbu simetri. Oh, ternyata sumbu simetri yaitu yang membagi fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama. Berarti garis itu kita hubungkan di sini. Maka kita peroleh bahwa sumbu simetri adalah min 1. Berarti X sama dengan min 1. Kemudian nilai minimum ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena dia adalah puncak yang paling bawah, nilai minimum. Nah, ternyata nilai minimum adalah min 9. Dari sumbu simetri dan nilai minimum tersebut, maka titik ini disebut sebagai titik puncak, titik minimum, titik balik minimum. Nah, seperti itu, yaitu ada di min 1, min 9. Kemudian, titik potong sumbu X, yaitu kita cari di manakah titik potong sumbu X. Dari sumbu X ini, oh ternyata diperoleh di sini, yaitu di angka 2,0. Dan diperoleh di sini, yaitu di titik min 4,0. Dua titik ini, yaitu min 4,0 dan ini tadi, 2,0 dan min 4,0 adalah merupakan titik potong sumbu X. Sekarang kita mencari di mana titik potong sumbu Y-nya. Kita lihat sumbu Y. Sumbu Y mulai dari sini hingga ke sini. Di mana dia berpotongan dengan kurva? Nah, ternyata kita menemukan di sini 0, min 8. Dari sini kita tahu bahwa grafik ini adalah menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Grafik ini bila menghadap ke atas atau terbuka ke atas, maka pastilah A sama dengan min 1. Dari mana kita tahu dia adalah min 1? Maaf, ini min 1 ya. Min 1 adalah di sini, sumbu simetrinya itu. Berarti A adalah
karena A sama dengan 1, maaf, A sama dengan 1, maka A sama dengan 1 mungkin ada yang masih bingung, dari mana A sama dengan 1? Dari grafik fungsi kuadrat. Maaf, A sama dengan 1 dari grafik fungsi kuadrat. Saya ulangi lagi. Di sini adalah koefisien dari X kuadrat adalah A. A sama dengan 1. Maka grafik menghadap ke atas, sesuai dengan grafik yang sudah kita gambar. Selanjutnya, cara yang kedua adalah menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan komponen fungsi kuadrat. Komponen fungsi kuadrat yang ada di sini, ini adalah semuanya adalah komponen fungsi kuadrat. Namun bisa kita rumuskan menjadi 3, yaitu menentukan koordinat titik puncak. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Saya lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh soal ini saya berikan sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti yang ini. Kenapa? Biar kita bisa membandingkan dengan cara 1 dan cara 2, apakah diperoleh hasil yang sama, seperti itu. Cara yang kedua ini gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx, dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Sama dengan daerah asal, min 5 sampai dengan 3. Kita ada 3 inti utama untuk menggambar dengan menggunakan komponen. Yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan Y-nya dengan 0. Maka di sini diperoleh X kuadrat plus 2X min 8. Difaktorkan, kemudian seperti itu. Sehingga diperoleh X min 2, X plus 4. Dari sini diperoleh 0 sama dengan X min 2 atau 0 sama dengan X plus 4. Diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 4. Kita ingat bahwa dia memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Pastilah Y di sini sudah 0. Jadi titik-titik potong sumbu X kita tentukan berarti ada 2, yaitu 2,0 dan 4,0. Maaf, dan min 4,0. Seperti itu. Langkah yang kemudian adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kita ingat bahwa jika dia memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan X ke dalam fungsi Fx, yaitu X kuadrat plus 2X min 8. X-nya kita ganti dengan 0, maka diperoleh 0 kuadrat, ditambah 2 kali 0, dikurangi 8. Maka diperoleh hasilnya F0 sama dengan min 8. Kita ingat lagi bahwa dia memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Berarti kita sudah menemukan titik potong grafik sumbu Y adalah X 0 dan Y min 8. Maka titik potong Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Cara berikutnya adalah menentukan koordinat titik puncak. Titik puncak adalah nilai dari sumbu simetri dan nilai optimum. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 8, maka kita cari dulu nilai sumbu simetrinya. Sumbu simetri rumusnya adalah ini, X sama dengan min B per 2A. Dari sini B-nya tadi kita peroleh 2, substitusikan. Kita peroleh A sama dengan 1, disubstitusikan. Maka diperoleh X sama dengan min 1. Ini adalah sumbu simetri atau XP sama dengan min 1. Kemudian untuk menentukan nilai ekstrim, yaitu X sama dengan min 1, kita substitusikan min 1, XP ini ke dalam fungsi kuadrat. Sehingga min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 8, maka diperoleh 1 dikurangi 2 dikurangi 8, yang hasilnya adalah min 9. Seperti itu. Nah, min 9 ini adalah merupakan nilai ekstrim dari fungsi kuadrat seperti itu. Karena kita sudah tahu sumbu simetri sama dengan min 1 dan nilai ekstrim sama dengan min 9, maka dari sini diperoleh bahwa titik puncak XP, YP berarti adalah min 1, min 9. Nah, dari soal ini tadi, karena fungsi tersebut dibatasi dengan domain,
yaitu min 5 sampai dengan 3, maka kita cari titik-titik tersebut. Untuk X sama dengan min 5, maka kita substitusikan ke dalam fungsi f. Sehingga diperoleh f min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah 2 kali min 5 dikurangi 8. Maka sama dengan 25 dikurangi 10 dikurangi 8. Yang hasilnya adalah 7. Sehingga diperoleh titik. Nah, X-nya adalah min 5. Dan di sini adalah, maaf, di sini adalah 7 ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 2, maaf 3 pangkat 2, ditambah 2 kali 3 dikurangi 8, maka sama dengan 9 ditambah 6, dikurangi 8, maka sama dengan 7, sehingga diperoleh titik 3,7. Dari komponen tersebut, maka diperoleh grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Grafik tersebut diperoleh dari mana? Dengan kita memasukkan titik-titik tadi, titik potong dengan sumbu X, min 4,0, titik potong dengan sumbu X, 2,0, titik potong sumbu Y, 0, min 8, titik puncak ini tadi, dan ini adalah titik yang tadi, ujung-ujung dengan batas min 5 dan 3 tadi. Nah, dari grafik ini, coba kita tengok ke belakang lagi. Grafik ini apakah sama dengan grafik yang sudah kita hitung dengan menggunakan tabel? Kita tengok sebentar. Ya. Oh, ternyata sama. Min 5,7, 3,7, puncaknya min 1,9, titik ekstrimnya min 1,9, dan sumbu titik potong dengan sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0, titik potong dengan sumbu Y 0,8. Kita kembali lagi. Nah, ternyata sama. Seperti itu. Dari sini, komponennya pun sama. Ternyata sumbu simetri yaitu X sama dengan min 1, nilai minimum adalah min 9, titik puncak min 1,9, memotong sumbu X di titik min 4,0 dan 2,0, dan grafik memotong sumbu Y di 0,8. Dari sini pun kita tahu bahwa fungsi kuadrat tersebut A-nya adalah sama dengan 1, sehingga dia lebih besar dengan 0, maka kurva menghadap ke atas. Sama seperti dengan menggunakan tabel. Seperti itu. Nah, dari sini dapat kita tarik suatu kesimpulan. Ternyata untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada dua cara. Dengan cara tabel dan dengan cara komponen fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya pun sudah dijelaskan seperti yang di ulasan tadi, baik untuk menggunakan tabel maupun dengan menggunakan komponen fungsi kuadrat. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.